Rok sapo. Isinya ubi. Oh, ada lomboknya ya. Saya lupa. Wow, besarnya lomboknya sapo. Begini ji lombok tak? Lombokku saya kecil sapo. Lombok kecil. Tapi ini lomboknya lumayan besar nih. Sapo. Nyaman lah. Ini saya beli tadi di Sengkang ya. Harganya 5.004 di Jalan Macan. Jalan Macan Utama. Ada tulisannya di situ Cun Buah. Di belakang rumahnya Jinuno. Lu berapa? Angkutnya sapo. Jadi sapo kemarin itu waktu rumah panggung mewah di Wajo, rumah panggung cantik, saya opening di sini di depan situ, dan kebun inilah dan jagonya saya ambil itu hari sapo. Tapi tidak ada orangnya sapo di sini. Tapi tidak saya bawa pulang itu jagonya sapo. Saya simpan lagi di situ. Gurih kalau jangan kotanya sapo. Enak lah, murah. Dan ini sebenarnya harganya 5.004. Cuman saya dikasih 5 tadi sapo. Karena saya tidak minta ya lebih. Ya mudah-mudahan jualnya laku sapo. Cun buah. Iya. Pelayanannya juga bagus sapo. Mantap. Kalau saya sih ini lomboknya standar ya, nggak terlalu pedis. Ya, bisa lah dimakan untuk anak umur 5 tahun. Belum tak sapo. Saya rekomendasikan buat Anda yang suka makan jalan kote, pesan di Cun Buah di Jalan Macan sapo. Nanti aku tampilkan nomor WA-nya. Bisa ki pesan di Magati, bisa ki pesan juga di kurir Black Kurir. Nanti aku tampilkan nomornya juga Black Kurir sapo. Kalau Magati ada semua nomornya dikit atau sapo toh. Kalau Black Kurir anak palingan Pak Polisi yang punya. Jadi nanti aku tampilkan nomornya Black. Oke sapo Black ya, ku share nomormu Black nah. Awas kau tidak share ke link YouTube kok di anggota. Urusan aja sapo. Jadi sapo hari ini kita akan pergi ke salah satu toko misterius di Kabupaten Wajo pada masa Aruma Tua Wajo yang terakhir, yaitu Datu Mangkona. Toko misterius ini bernama Lamadusila sapo. Jadi waktu itu Belanda menganggap bahwa Lamadusila ini membawa aliran sesat sehingga menjadi ancaman buat kerjaan, buat kedaulatan Karungan di Wajo sapo. Tapi saya diceritakan di sapo nah, anu baca-baca tuh ini kalau salah ya minta maaf kak dong bukan kak ahli sejarah. Anu aku baca jadi sapo iya serius, bukan juga nenekku yang ceritakan nggak. Aku baca jadi grup Facebook. Iya. Jadi sapo itu Lamadusila katanya adalah orang yang sakti mandraguna. Dia berciri khaskan selalu pakai pas sapu sapu. Bukan pas sapu yang begini ya. Pas sapu itu kayak siapa ya? Kalau biasa kita lihat. Oh kayak yang pakai Sultan Hasanuddin begitu. Pas sapu. Yang begitu yang dimaksud dengan pas sapu. Jadi karena banyak sekali muridnya sehingga tidak bisa dihitung dan mungkin dikira maaf kada punget tahu ingin membuat tandingan buat kerajaan akhirnya Lamadusila diperangi sapo dan menurut catatan di
yang kubaca di Facebook tersebut Sapo, kurang lebih artinya Lamadusila diberi hukuman mati dan dipenggal. Tapi kalau menurut versi dari masyarakat setempat itu berbeda Sapo. Lamadusila hilang dan digantikan oleh orang yang munafik, itulah yang dipenggal Sapo. Dan menurut ceritanya lagi, Lamadusila katanya karena sakti dikubur hidup-hidup, akhirnya karena tidak bisa dibunuh, dikubur hidup-hidup, akhirnya dia bangkit lagi Sapo. Apakah dikubur hidup-hidup ya? Saya lupa Sapo. Intinya dia dikubur. ini cerita rakyat Sapo. Jadi ada cerita jadi cerita enggak. Jadi jangan terlalu percaya juga dengan cerita saya Sapo. Tapi kurang lebih begitu yang dipahami oleh masyarakat di sini Sapo. Katanya pada saat orang terakhir meninggalkan makam tersebut, akhirnya dia melihat Lamadusila berjalan kaki menuju Danau Tempe. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa Lamadusila itu awal kedatangannya di Wajo, mengatakan bahwa dulu ada saudagar kaya punya ternak sapi banyak sekali di Kabupaten Wajo. Mungkin di daerah Tondanganging. Tondanganging adalah sebelah timur Mekah. Iya, dan Tondanganging yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah Wewang Rewu Sapo. Jadi memang ini kita berada di ketinggian kalau kita lihat puncak Gunung Patir Sompo yang ada di sana. Di sana. Itu hampir sama tingginya dengan yang tempat yang saya duduki sekarang Sapo. Ya, di sana ada tower Sapo, kelihatan nggak ya? Itu sama tingginya dengan yang saya tempati sekarang. Memang Wewang Rewu ini berada di dataran tinggi. Jadi Sapo lanjut cerita tadi. Jadi pada saat saudagar kaya ini yang dari Wewang Rewu menuju ke Mekah naik haji, dan pada saat itu dia naik haji kalau tidak salah, apakah tanah Mekah atau tanah Masir ya? Saya nggak tahu tanah Masir itu apa. Yang jelas saya diceritakan jadi Sapo, jadi saya kurang terlalu ini. Tapi intinya saya dapat ada kisah yang bisa dapat dipetik dari sini Sapo. Jadi pada waktu itu dia berada di tanah Mekah, tanah Arab, menuju Tondanganging, sudah mau pulang dari naik haji. Maka si saudagar kaya ini menemukan anak kecil dan menyampaikan ke anak kecil ini dengan bercanda bahwa nanti kalau kami pulang, kamu ikut ya ke Tondanganging. Kurang lebih seperti itu maknanya Sapo. Akhirnya tibalah masa mereka akan kembali ke tanah Sulawesi Selatan di Tondanganging, dan apa yang terjadi, kapal yang ditumpangi oleh saudagar kaya tersebut tidak mau bunyi. Akhirnya sang kapten berteriak dan mengumumkan bahwa siapakah sebenarnya yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kapal tersebut tidak bisa bergerak sedikit pun dari posisinya. Akhirnya saudagar kaya tersebut berkata bahwa saya pernah berjanji sama anak kecil yang ada di bawah sana untuk membawanya ke Tondanganging di daerah Wajo Sapo ya, yang dimaksud di situ Wewang Rewu. Akhirnya sang kapten memerintahkan agar saudagar kaya tersebut mengambil anak tersebut untuk dibawa ke tanah Wewang Rewu. Tibalah di Wewang Rewu Sapo. Sebenarnya ada beberapa kisah yang misterius juga di perjalanan kapal menuju Tondanganging, tapi tidak usah diceritakan. Dari Sapo tiba di Wewang Rewu, akhirnya anak ini dipekerjakan Sapo oleh tuan rumah. Saudagar kaya tersebut kan masih anak kecil, jadi diangkatlah dia sebagai Pak Kampi Tedong. Pada saat Pak Kampi Tedong Sapo gilirannya,
Dia suruh anggota-anggotanya, kan ini sip-sip sapo karena banyak sekali tedong. Jadi ada sip pagi, sip sore, barangkali sip malam juga ada. Bercanda sapo ya. Jadi ada sip-sip. Jadi pada saat di kelompoknya, si anak kecil ini menyampaikan ke anggotanya sapo, ke teman-teman sipnya bahwa tidak usah kamu bantu saya, pergilah kamu cari pekerjaan lain yang bisa menghidupi keluargamu. Nanti pada saat pulang ke sini lagi kita sama-sama menghadap sama saudagar. Jadi yang menjaga itu si anak kecil ini sapo. Jadi kurang lebih begitu maknanya sapo ya. Ini cerita aja aku dengar. Ya tertulis ini sapo. Cerita aja. Jadi mungkin ada benarnya, boleh saya juga salah. Dan anehnya yang terjadi adalah ini ada satu temannya nih yang curiga bahwa kok bisa ya anak kecil baru lagi bisa dengan yakin bisa menjaga kerbau sebanyak ini dengan sendirinya. Diselidikilah oleh temannya ini tadi. Apa yang terjadi? Ia tidak melihat anak kecil ini menjaga kerbau, tapi yang paling lucu adalah si kerbau ini tidak makan padi, tidak makan jagung seperti ini sapo yang ada di sawah. Tidak makan padi yang ada di sawah, yang dimakan adalah rumput-rumput sapo di pinggir-pinggir sawah dan iya di pinggir-pinggir padi. Aku mi pitawe manre nanre ro dua d nanre se. Kan biasanya kalau hewan kan dia makan semua itu sapo ya. Entah kenapa yang dia lihat ini yang pergi tadi selidikin anggotanya sapo, anggota Sipna, dia melihat bahwa kerbau-kerbau tidak dijaga, tapi tidak makan padi, sampai dimakan rumput-rumput di sekitar itu. Akhirnya dia cari anak-anak, dia tidak temukan. Paniklah dia pergi ke bosnya, saudagar kaya. Pungaji, tapi pungaji tidak kuda apa itu anak-anak yang suruh ki manu, yang temani ki anu, yang temani ki makam pite dong, yang temani ki jaya kerbau. Mengembala kerbau maksudnya sapo ya, makam pite itu mengembala kerbau. Makanya belajar kok bahasa Bugis. Kan tidak semua itu bahasa Bugis harus di bahasa Indonesia kan. Jadi sapo ya pada hari itu paniklah ini si saudagar kaya. Wih kok bisa ya anak kecil itu menghilang. Akhirnya dicari. Dia temukan ini si anak kecil tengah tertidur di atas padi. Berbaring di atas padi sapo. Jadi mungkin kalau padi ini dia baring di atas padi menurut ceritanya. Wow. Dan akhirnya saudagar kaya ini sadar bahwa anak ini bukan anak biasa. Dan dipanggillah anak ini pulang ke rumah dan tabe puang metode sebelah. Dan cocok langsung di pakampi. Karena memang pada waktu itu ada juga kisah mengatakan semenjak dia makampi, ipakampi tedong banyak sapi yang mati, banyak tedong yang mati sapo. Iya. Oke sapo, apa yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kisah ini berkembang dan banyak muridnya sapo. Jadi mungkin karena dilihat sebagai ancaman untuk kerajaan pada masa itu, dianggap aliran sesat, akhirnya dibubarkan sapo. Dia punya organisasi, tapi sampai sekarang masih banyak pengikutnya di sana. Dan katanya juga beberapa cerita yang mengatakan bahwa kalau Ramadusila itu mandi, banyak anak-anak kecil dibawa yang senang mandi di bekas air mandinya, karena dulu kan rumah orang Bugis itu salimami sapo. Jadi kocam kiasa ero sisa saweta, sisa air kita jatuh ke bawah dan anak-anak banyak yang senang mandi di bawahnya sapo. Entah kenapa, wallahu alam. Dan yang ingin
saya sampaikan adalah bahwa saya akan mengantarkan Anda ke lokasi rumah Lama Dusila. Jadi anak kecil itu tersebut tadi Sapo dalam cerita adalah Lama Dusila Sapo. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf ya buat keturunan dan pengikut beliau kalau salah ceritain Sapo ke anu cerita aja dengar. Dan nanti kita akan ke sana, akan menggali informasi juga di masyarakat karena sebenarnya sudah banyak nih saya tulis-tulis juga. Saya tulis-tulis kumpulkan juga beberapa literasi baik dari cerita rakyat dan itulah tadi kesimpulannya. Nanti juga di deskripsi untuk lebih lengkapnya Sapo ya. Kalau mau baca ceritanya. Oke Sapo, jangan kemana-mana, kita akan ke Dori-Dori, Wewang Rebu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kampung Madusila. Rumah cantik Sapo, iya. Kira-kira boleh mampir kah ya? Dan kan tujuan kita ke ini ya, Kampung Dori. Ini kebun kurma Sapo yang kemarin kita kunjungi ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke lorong Kampung Dori Sapo. Jadi ini adalah Jalan Dori. Ini ada nggak ya keterangannya Jalan Dori? Ada ya, tidak ada ya. Jadi ini adalah Kampung Dori Sapo. Kita masuk di sini dan ini di sebelah kiri kita adalah kebun kurma Andar di Wajo. Jadi pemiliknya namanya Andar Sapo Andi Dahri. Iya. Oke Sapo, sebentar lagi. Nanti kita bertanya ya di sekitaran sini. Jadi di sinilah dulu tempatnya Lama Dusila Sapo. Ini musim panas, kering sekali ya. Sebelah sana ada sapi. Ada yang pelihara sapi Sapo. Banyak rumah panggung juga di sini Sapo ya. Cuma agak turun, terus kita pegang kamera sebelah. Jadi kayak kita harus hati-hati karena batunya masih belum melengket ke tanah, jadi agak bisa membuat kita ini ya tapanyunyu kalau salah-salah Sapo. Iya. Oke Sapo, stay tune di kanal kita. Wow, dan kita memasuki pemandangan yang indah Sapo. Sawah kiri kanan kita ini Sapo ya. Kita backlight sayangnya ya. Oke, bagusnya kalau kita arah pulang nih, biar gambarnya arah balik saya. Ini wow. Wow. Cantik sekali sawahnya orang. Wah, ada burung bangau yang terbang, luar biasa ya. Jadi Sapo saya mampir dulu ya untuk melihat pemandangan yang luar biasa, indah sekali, keren sekali. Tapi more, di Makutana more. Ada penduduk di sini ya. Kita tanya-tanya dia. Jadi Sapo kita bertanya ke salah satu warga di sini ya, yang sementara turun ke sawah. Ada pohon jambu. Bodi kayak Andre jambu nih ya more. Masa ya? Wah, keren ya. Ini dia ya Sapo jambu. Ini obat mencret ini Sapo. Kalau aku tanam more. Kau tega tujuh nano? Ero lato-lato Nama Dusila. Bola-bola kere biasa di joket awe. Oh, boleh tiga kidi. Oh, di tiseng kidi. Oh. Iya, ake lorongnya. Dala kah padi? Oh. Mega boleh dala di. Oh iya, makasih banyak Mar. Maderika sa tama tayo meta nih. Wow. Macawe ini mengalah sama gagamu itu? Hah?
Mana kerja? Wah, susah wae di. Asal lo nih panen amre. Wah, rasa. Terima kasih, Ble. Jadi Sapo ternyata masih jauh di dalam ya Sapo ya. Ini maksud Bapak tadi tidak tahu di mana lokasinya, jadi kita masuk lagi ke dalam. Stay tune di kanal kita. Kita lihat sawah mereka ini katanya terancam tidak panen Sapo karena susah air lagi musim kemarau. Panas sekali memang Sapo. Jadi Sapo, jalan di sini masih jelek ya. Iya, nanti kalau saya jadi bupati Sapo, saya perbaiki nih jalanan Sapo. Kalau saya yang jadi bupati ya. Iya, atau kalau yang lain. Dan belum ada juga calon bupati yang berani mengatakan bahwa kalau jadi Kak Bupati akan kuperbaiki jalanan. Jadi 1000 km itu Sapo tidak termasuk ini ya. Oke. Tapi Sapo, kamaku tanah. Yolo nih ya. Yang punya sawah di sekitaran sini bukan orang Dori Sapo, orang dari luar ternyata. Jadi kita bertanya tadi, banyak yang tidak tahu ya tentang lokasi rumah yang akan kita tuju. Katanya dulu sebelum diganti dia memiliki tiang persegi 8. Ya. Wah, ternyata ada perkampungan di dalam sini Sapo. Betul kata Bapak tadi itu ya. Kalau di dalam sini ada perkampungan. Kenapa kayak motor tuh kayak agak berat-berat ya jalannya Sapo. Depan sini ada jembatan. Wow. Aduh. Belum ada perkampungan, saya kira perkampungan. Ya, tapi assalamualaikum. Ya, Sapo, kita lihat nih Sapo ya. Gagal panen Sapo. Wah, tanah Sitolo gagal panen. Air susah. Padahal sudah ada bendungan. Luar biasa ya. Manrase tawe Sapo asena. Jadi Sapo depan sini ada perkampungan lagi ya. Jadi memang jalan agak ini ya, agak jelek Sapo. Sangat jelek Sapo jalan di sini. Jadi Sapo kita akan bertanya di rumah warga. Mana kita bertanya ya? Oh, di sana kayaknya nih. Ada orang di sana. Oh, ini ada anak muda nih. Kayaknya tahu ya. Orang kampung sini. Wala kamera tadi, kamaku tanah. Kau tega bolana anu madu sila. Iya. Anu, mobil kah? Jadi guys, jadi Sapo, ternyata di kampung sini masih mempertahankan ini ya, permainan tradisional mak gasing Sapo. Situ bisa. Wow. Kenapa papan? Boy. Ayo. Ternyata bisa ya. Bisa diatur sampai berdiri di situ, di papan. Bisa. Wah, dulu Lady. Coba lihat ke sini tak? Coba lihat. Oh, kayu apa ini? Anu, kulit cempah. Oh, kulit cempah ya. Bisa jadi di sini. Bisa. Ternyata tidak pas. Oh, dia harus di anu ya, dia harus di kayu. Tidak bisa kalau di semen. Oh. Di mana? Di semen bisa. Iya. Coba. Wah, gasingnya seperti ini Sapo. Tapi dia cepat sekali anu ya, cepat sekali kalah. Iya.
Wow, gini. Terus kalau mau baku lawan bagaimana? Dilempar Ki. Bisa lempar pakai batu kah? Oh, jangan tahu jangan. Nanti rusak. Iya. Dan ternyata Sapo di Kampung Dori itu masih banyak yang matenung juga. Ada ibu-ibu yang matenung. Iya. Jadi kalau yang sering didatangi itu masih jauh masuk. Iya. Jadi namanya itu Lumat Dusila dulu namanya itu orang. Lumat Dusila ya. Ternyata kita tidak tahu. Kita kenalnya apa di sini? Bola tua. Bola tua. Mobil lompat kah? Sebelah kiri kah kalau boleh ke sebelah kanan? Iya, sebelah kiri. Sebelah kiri. Belakang rumah. Oh, belakang rumah tak? Ayo pengen sama Ki pergi. Belakang rumah udah di itu belakang rumah. Dekat aja situ. Dekat aja ya. 100 meteran, Dik. Iya. Oke. Kita rangkah 50 apa? Aku Tanaban. Aku tanah bawah nak kerwa kada tega bola na Kita main tega bola tua. bola tua. Iya. Oh, bola tua. Oh, oke. Kasih Sapo. Ada. Jadi Sapo kita lanjut lagi ya. Ternyata di sini orang tidak mengenalnya Sapo lah. Tidak mengenal bahwa ini adalah rumah lama Dusila, tapi orang bilang bola tua, rumah tua. Iya. Gimana ya kita bertanya. Di depan ada lagi orang Sapo. Ada anjing, wah menakutkan juga ya. Nah, ternyata Sapo di sini ada bapak-bapak yang lagi mau main layang-layang. Tapi deh di nomor gak wala gambar rata. Iya, tada pengika de unu motor ko pas sadar kaki. Oh iya. Kamu aku tanah deko tegano bola tua. Oh. Kerada. Mobil mau apa kah? Detona. Detona. Iya. Oh iya, detona agak mampa parkir ko juga ki amre. Iya, detona. Tuh gak di. Boleh lagi sana. Boleh singkam wah. Oh Iya. Wah, apa saja deh. saja. Itu kah? Tanya ada. Layang Wah, yang biasa ya. Iya. Iya. Lagi boleh. Wah, kalau loh. Yang apa saja tuh nih kayaknya? Wah, jangan aceh bawang. Oh, coba mi. Pergi boleh. Pak. Assalamualaikum. Jadi Sapo kita terus lagi ke depan ya. Ternyata orang mengenalnya di sini bola tua. Oh, iya. Di Kampung Dori. Ramai juga ini kampungnya. Ya, Sapo. Wow. Oh. Ya. Kita sebentar lagi masuk. Ah, begitu bunga Sapo. Iya kah? Iya kah? Iya kah? Iya. Mungkin sekitaran sini ya. Kita off-kan dulu. Buka maku tanah. Kau tega bola tuai? Main remon biasa? Oh ya ya. Yola Tama. Oh ya ternyata Sapo ada pemangka di situ kita. Oh ya makasih. Bola tuai atau rumah tua di Dori-Dori adalah di sini Sapo. Katanya di belakang rumah ini. Jadi, oke. Jadi Sapo saya sudah tiba di ya. Jadi Sapo kita sudah tiba di rumah juru kunci bola tua rumah tua yang ada di Kampung Dori. Yang disinyalir adalah disinilah dulu Lamat Dusila bermukim seperti itu Sapo. Dan memang dalam kisahnya mereka banyak memiliki murid Sapo. Tapi sebenarnya ada beberapa kisah sih sebenarnya yang disampaikan tadi sama ibu, tapi ibu tidak mau direkam ya. Tidak mau ya. Jadi kita ditemani oleh anak ibu. Jadi adik saya ini yang di samping saya ini adalah namanya Sulihin yang mengantarkan kita nanti ke rumah tua namanya Dinda ya. Iya. Boleh kita ke sana. Oke, jangan kemana Sapo, ikuti perjalanan kita akan ke rumah tua di Kampung Dori, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Yuk, kita ke sana. Jauh gak, Dek? Udah aja.
Oh ya, mari Ibu. Iya. Ternyata namanya Sulihin karena memang pernah di Luwu ternyata ibunya ya. Mari Ibu. Iya. Oh, Pak Beri ya. Iya. Jadi kita jalan melewati jalan setapak seperti ini, Sapo. Ada TikTok tak, Dek? Ada. Apa nanti TikToknya? Coba lihat. Supaya di-follow sama teman-teman. Kalau YouTube enggak ada? Enggak ada. Sulihin. Apa nama TikToknya? Nanti saya follow ya. Kita ke atas dulu ya. Jadi Sapo kita menuju ke atas. Yang ini kah? Ini? Oh bukan, saya kira yang ini Sapo. Ternyata kita melewati. Wah rusak sawahnya orang di. Gagal panen. Jadi sawah juga rusak dek. Rusak juga padinya. Wah kedong. Jadi Sapo kita melewati sawah. Untuk menuju ke sana ya. Oh ternyata ada WC umum nih Sapo ya. Oh Pansimas. Oh di sini mah air bornya di. Oh itu tadi aku bilang di mana? Ambil air kita di sini. Ternyata kita melewati jalan setapak Sapo menuju rumah tua di sana. Kayak ini banyak kebunan ya, banyak pohon-pohon agak ya sana ya. Pohon jambu. Ah? Oh, jambu apa? Kalau bahasanya jambu agak sih, jambu mete. Ah, jambu mete Sapo. Hampir jatuh Sapo. Tagap ajaku. Iya. Dulu miki dek, dulu miki. Ya. Oh, jadi kita melewati jalan setapak sawah. Ternyata jauh tempatnya ya. Dekat Ji. Jadi Sapo gagal panen. Wah, males tanah. Hai. Deh gagah. Tapi berisi mi kapang ini, Dik. Lihat berhenti dulu, Dinda. Berisi mi kapang ini. Ada di sini sedikit, Dik. Tapi gagal ini ya kalau begini ya. Wah. Ini kayak secelah pance bukan. Ada juga pakai di gak woi di. Deh gagah rogi patanangin Sapo. Manrase petani. Maksud satu nih dia beredar. Detona na jaji panet tawe. Mak dari kita nih balu eko sentral Sapo mau pakai ya. Pani kalau bangal eko sentral kotannya Sapo di. Lewat. Jadi Sapo bisa kita lihat sendiri ya. Ada air di sana. Kau nero? Detu gaga? Apa detu gaga bor di? Hah? Kaborna? Oh. Iya. Ya, kan aku mau pakai musuh mana asin tahu he. Jadi Sapo kita masuk lagi ke sana ya. Masih jauh Dinda. Oh dekat kami. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini nih. Masya Allah. Coba buka dulu airnya. Bisa juga yang tadi nyala. Gelap tadi gambarku. Oke, boleh ya. Bisa ditempati tinggal orang ini, Di. Ada orang tinggal di atas? Nggak ada. Wow. Oh, ini mi dibilang rumah tua. Oh, puri pada ceng di. Tapi tiang asli nama apa kayak? Ternyata. Rumah tua di Kampung Dori. Ya metoga bola pertama kowe. Oh. Boleh kita naik? Ya, ini. Wah, itu si Seto. Oh, ternyata tiangnya sudah mau patah itu ya, satu.
Iya, sapu. Namanya yang temani kita Sulihin, ternyata memang lahir di Suli. Jadi namanya Sulihin. Kau Suli tega yang rejajin di? Lu Suli aga nah? Angka belopa. Angka larompong. Mau cari larompong di? Ini nih rumahnya. Tapi kita belum masuk. Oke, baca di. Hah? Assalamualaikum di. Ya, dari sapo kita buka dulu ya. Yang di tengah mau langsung Dinda. Oh, ini airnya ya. Terus yang sebelah. Oh, ini airnya. Tadi malam saya diceritakan katanya biasa membeku airnya katanya kalau di sini. Tapi kayak rumah-rumah orang dulu ya. Begini ya. Memang 2 letak. Itu banyak juga anu ya. Dibawa-bawa tempat tidur. Berarti banyak yang kunjungi ini Dinda ya. Mereka tong kakek biasa. Model itu angkat aja anu kalupa. Iya, keren sekali. Yuk kita turun yuk. Luar biasa. Kita sudah berkunjung ke salah satu rumah tua di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Katanya rumah ini merupakan rumah pertama di Dori-Dori. Ya. Oh, ada kayak sumur di belakang sini. Embun-embun. Ada airnya kah? Ada, tapi sedikit. Oh, ini namanya embun-embun. Oh, ini mina pakai orang anu sawah tapi habis airnya di. Harusnya ada mesin di sini supaya bisa nasiram ini di. Oke. Oh, ada tempat-tempat duduknya. Barangkali orang lebih sering di bawah sini ya duduk di dibanding ke atas. Ini tiang rumahnya ya. Agak bundar. Iya, keren sekali. Jadi Sapo, hari ini kita sudah mengunjungi rumah tua di Kampung Dori yang disinyalir adalah rumah Lama Dusila Sapo ya. Oke Sapo, terima kasih banyak sudah menonton video kita kali ini. Kalau senang dengan video kita, silakan di subscribe dan like, komen ya. Oke, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Sapo, ada ibu-ibu yang kesini Sapo bawa parang. Ternyata mau ke sawah Sapo. Jadi pemandangan sawah di sini Sapo ya, ini sawahnya rusak nih, kering. Dia apa dialain dia? Kok apa kayak ini? Dia apa bari itu weh? Enggak mau malai. Jadi Sapo kalau di kampung-kampung itu memang ini ya, ibu-ibu biasa ada yang bawa parang. Jadi jangan takut kalau ada ibu bawa parang Sapo. Mari Ki. Oi, kemana Bu? Oh, Mitoti. Oh, ke Busanggara. Iya. Sulihin, pintar bahasa lu kah kita? Enggak? Papa Kaju kah nama tempatnya? Hah? Di Papa Kaju gitu loh. Yang daerah Bota naik ke atas. Bukan? Besarnya enggak apa-apa juga. Besar sekali. Besar-besar anjingnya orang sini ya. Jadi Sapo, kegiatan ibu yang di rumah ini ya bikin patapi. Jadi dia jual seperti ini satu begini berapaan ya? Tapi ini yang dipakai bikin patapi Sapo. Patapi. Keren ya. Jadi Sapo, ini
ibu jualkan setengah jadi begini ke pengrajin yang sudah jadi itu 10.000. Tapi kalau sudah jadi dijual dengan harga 35.000. Wow. Wah. Mas Oli wah ya di. Dewa. Ini bore sa petina. Bor to nak siji. Oh, tapi tuling ka mau na ya? Iya, biasa tuh ada wene ka bori. Oh. Rasakan tabung pakai sesuatu nih? Aku kan telu. Telu? Iya. Muhammad